Anakku, aku sangat mengasihimu karena apa yang kau lakukan ketika kau sudah tidak memiliki apa-apa. Dengarkanlah ini baik-baik, karena apa yang akan aku ungkapkan adalah sesuatu yang tidak boleh kau lewatkan. Aku melihatmu ketika kekuatanmu sudah habis. Aku melihatmu ketika harapanmu hampir putus, dan alih-alih menjadi dingin, kau memilih untuk tetap baik hati. Alih-alih mengeraskan hatimu, kau memilih untuk terus percaya. Itulah mengapa kasihku kepadamu menyala seperti ini. Ini bukan perkara kecil. Surga tidak pernah mengabaikan hati seperti milikmu. Ketika semua yang ada di sekelilingmu memberimu alasan untuk menyerah, kau tidak menyerah. Ketika kepahitan mengetuk pintu, kau tidak membukanya. Sesuatu yang dahsyat mulai bergerak sejak kau membuat pilihan itu, dan aku masih bergerak sekarang. Dengarkanlah baik-baik, karena banyak orang yang salah memahami bagaimana kasih itu bekerja. Orang-orang mengira kasih dibuktikan ketika segalanya berjalan lancar. Aku berkata kepadamu dengan sungguh, kasih yang paling dalam justru terungkap ketika segalanya terasa hilang. Ketika pintu-pintu tertutup, ketika orang-orang pergi meninggalkanmu, ketika doa-doamu seolah jatuh ke dalam kesunyian, kau tetap menolak untuk menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kau tetap meraihku meskipun dengan tangan yang lelah. Uluran tangan yang tenang itu menggerakkan hatiku lebih dari 1000 lagu pujian yang keras. Orang lain di posisimu mungkin sudah berbalik melawan semua yang pernah mereka percayai. Mereka mungkin sudah membiarkan amarah berbicara untuk mereka. Mereka mungkin sudah membiarkan kegelapan berakar dan menyebutnya kebijaksanaan. Tetapi kau melakukan sesuatu yang langka. Kau bertahan, meskipun terkadang lemah, meskipun senyap. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Aku memperhatikan. Pahamilah apa yang telah dilakukan oleh ketahananmu. Itu tidak pernah tak terlihat, meskipun terasa tak terlihat. Setiap kali kau memilih diam daripada murka, setiap kali kau berbisik penuh harap daripada menyerah, sesuatu sedang ditulis di hadapanku. Aku ada di dalam kesunyian itu. Aku ada di dalam pergumulan itu. Aku ada ketika engkau yakin tidak ada seorang pun yang melihat. Kasihku kepadamu tidak dibangun di atas apa yang kau miliki atau apa yang telah kau capai. Kasihku dibangun di atas siapa dirimu yang terbukti ketika kau tidak memiliki apapun sama sekali. Jangan meremehkan apa yang sedang terjadi sekarang. Musim yang sama yang mengujimu telah menjadi tanah yang sedang aku bangun. Kesetiaanmu dalam kegelapan menciptakan sebuah pergeseran, dan pergeseran itu sedang membuka pintu-pintu yang belum bisa engkau lihat. Ini bukan keberuntungan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jawabanku atas sebuah hati yang tetap setia ketika kesetiaan itu menuntut pengorbanan. Kasihku tidak jauh dan tidak pasif. Ia bergerak, ia bertindak, ia mengatur. Ketika aku berkata bahwa aku mengasihimu, maksudku adalah tanganku sedang bekerja dalam perkara-perkara yang bahkan sudah berhenti kau doakan. Kau menunjukkan kesabaran di tengah rasa sakit.
Kau menunjukkan kasih karunia di tengah pergumulan. Kau menunjukkan iman di tengah ketidakpastian. Sekarang, perhatikanlah apa yang aku lakukan dengan semua itu. Jangan biarkan keadaanmu saat ini membingungkanmu. Apa yang kau lihat sekarang bukanlah gambaran yang lengkap. Kau mungkin masih merasakan kekurangan yang menekanmu. Kau mungkin masih merasa bahwa segala sesuatu bergerak terlalu lambat. Tetapi aku berkata dengan terus terang, pekerjaan itu telah dimulai. Apa yang ditanamkan pada jam-jammu yang paling gelap sedang bertumbuh di tanah yang tidak bisa kau periksa. Akar-akar tumbuh dalam kegelapan. Mereka tidak melaporkan perkembangannya. Begitu pula aku. Ada alasan mengapa akhir-akhir ini kau merasa berbeda. Ada alasan mengapa sesuatu dalam dirimu tampaknya mulai berputar. Seperti musim yang berubah sebelum cuaca mengakuinya. Itu bukan imajinasimu. Itu adalah hasil dari apa yang kau lalui dan bagaimana kau memilih untuk menjawabnya. Kau sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Kau sedang dipersiapkan, bukan dikesampingkan. Apa yang dibentuk dalam kesunyian akan segera berbicara dalam hidupmu. Aku tahu ada malam-malam ketika engkau merasa benar-benar sendirian. Malam-malam ketika engkau mempertanyakan semua yang kau percaya dan mempertanyakan dirimu sendiri karena telah mempercayainya. Bahkan saat itu, kau tidak benar-benar melepaskan genggamanmu. Peganganmu mungkin goyah, tetapi tidak pernah terbuka. Bahkan ketika suaramu gagal, sesuatu dalam dirimu terus meraih ke atas. Karena itu, dengarlah aku. Kau tidak terlupakan. Kau tidak diabaikan. Kau tidak sendirian. Kasihku kepadamu tidak pernah menjadi hadiah atas kesempurnaan. Ia bertumpu pada hatimu, dan hatimu, meskipun terluka, memilih untuk tetap terbuka. Itu langkah. Itu adalah kekuatan yang tidak diakui oleh dunia. Itulah mengapa apa yang akan datang kepadamu tidak akan kecil dan tidak akan biasa. Tetaplah teguh dalam kebenaran ini, karena keraguan akan mencoba untuk kembali. Pikiran-pikiran akan datang yang bersikeras bahwa tidak ada yang berubah, bahwa firman ini untuk orang lain, bahwa situasimu adalah pengecualian dari kesetiaanku. Jangan beri pikiran-pikiran itu tempat duduk di mejamu. Apa yang sedang terjadi jauh lebih dalam dari yang bisa diukur oleh matamu. Kau sedang melangkah masuk ke dalam sebuah musim, di mana apa yang kau pikul dalam diam mulai mengambil bentuk yang nyata. Kekuatan yang kau bangun secara pribadi akan mulai membentuk apa yang terjadi di depan umum. Dan ketika itu dimulai, kau akan mengerti mengapa segalanya terjadi seperti itu. Aku ingin kau tahu apa yang sesungguhnya dibeli oleh momen terendahmu. Itu membeli bukti, bukan bukti untukku. Aku sudah tahu apa yang ada di dalam dirimu. Bukti untukmu. Kau sekarang tahu bahwa kau bisa berdiri di tengah badai tanpa menjadi badai itu sendiri. Kau sekarang tahu bahwa imanmu bukan hanya teman di saat cuaca cerah. Pengetahuan itu tidak bisa diambil darimu, dan nilainya jauh lebih besar dari apapun yang kau kehilangan di musim itu. Jadi, jangan memandang kembali ke lembah itu dengan rasa malu. Jangan memutarnya ulang sambil mencari kegagalan-kegagalanmu. Aku tidak memutarnya ulang. Ketika aku melihat ke lembah itu, aku melihat tempat di mana kau dan aku menjadi lebih dekat dari sebelumnya.
Aku melihat tempat di mana kasih-Mu kepadaku berhenti menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah keputusan. Anakku, kita telah berjalan jauh bersama-sama, dan aku tidak pernah menyesali satu langkah pun darinya. Sekarang mendekatlah, karena semua yang aku katakan mulai saat ini dibangun di atas fondasi itu. Apa yang kau lakukan ketika kau tidak memiliki apa-apa adalah alasan dari apa yang akan aku lakukan ketika kau tidak mengharapkannya. Pintunya sudah terbuka. Kesetiaanmu yang memutar kuncinya. Sekarang, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang sudah dilakukan oleh pergeseran itu. Ini tidak dimulai di luar dirimu. Ini dimulai di dalam dirimu. Sejak saat kau menjawab ketakutan dengan iman, keputusan tunggal yang dibuat di tempat yang sunyi dan menyakitkan itu menggerakkan serangkaian peristiwa yang tidak bisa dibatalkan. Kau mungkin belum melihat hasil penuhnya, tetapi semuanya sudah bergerak. Batu yang dijatuhkan ke dalam air yang dalam tidak meminta izin untuk menciptakan lingkaran riak. Ada alasan mengapa hatimu tidak lagi merasa nyaman di tempat-tempat yang dulu bisa ia terima. Ada alasan mengapa percakapan tertentu kini terasa hampa dan ruangan tertentu terasa berat. Kau bukan orang yang sama yang masuk ke dalam musim pergumulan itu. Sesuatu dalam dirimu telah matang. Sesuatu dalam dirimu telah terbangun. Dan rohmu secara diam-diam menolak apa yang tidak lagi sesuai dengan siapa dirimu yang sedang menjadi. Ini bukan kehilangan. Ini adalah pemisahan dari apa yang tidak bisa mengikutimu ke dalam apa yang sedang aku persiapkan. Pahamilah ini dengan jelas, karena disinilah banyak orang mulai meragukan. Pertumbuhan tidak selalu terasa seperti kemajuan pada awalnya. Terkadang terasa seperti pengasingan. Terkadang terasa seperti jarak, seperti sesuatu yang jatuh tanpa penjelasan. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi adalah sebuah pembersihan. Aku sedang membuat ruang. Jika segalanya tetap seperti semula, tidak akan ada ruang untuk apa yang dimaksudkan bagimu. Aku melihat momen-momen ketika kau ingin menyerah. Aku melihatmu menghabiskan sisa kekuatanmu hanya untuk mengambil langkah berikutnya, tanpa seorang pun yang menyemangatimu. Momen-momen itu tidak terbuang sia-sia. Tidak ada satupun yang kau lakukan dengan tulus yang telah hilang. Setiap satu dari mereka diketahui olehku, dan setiap satu adalah bagian dari alasan mengapa pintu-pintu akan segera terbuka. Inilah sesuatu yang lain yang perlu kau pahami dengan jelas. Kasihku bukan hanya sesuatu yang kau rasakan. Ini adalah sesuatu yang bergerak atas namamu. Ada situasi yang tidak pernah kau masuki karena aku memalingkanmu. Ada hasil-hasil yang akan sangat melukaimu, dan mereka dihentikan dengan diam-diam sebelum mencapaimu. Kau tidak akan pernah bisa menghitung berapa kali kau dilindungi. Perlindungan itu adalah bagian dari kasih yang mengelilingimu, bahkan sekarang. Kau pernah bertanya-tanya, mengapa semuanya membutuhkan waktu begitu lama? Mengapa jawaban tidak datang ketika kau memanggilnya? Mengapa terobosan tidak tiba ketika kau paling membutuhkannya? Tetapi waktuku tidak sembarangan. Dan penundaan bukanlah penolakan. Apa yang sedang dibangun di dalam dirimu tidak bisa terburu-buru. Kekuatan membutuhkan waktu. Kejernihan membutuhkan waktu. Ketahanan tidak dituangkan,
ia tumbuh. Dan sekarang, karena kau telah bertahan, kau bisa membawa apa yang ada di depan tanpa hancur karenanya. Jika kau menerimanya lebih awal, itu mungkin sudah menelanmu. Beratnya akan membungkukkanmu. Tetapi kau berbeda sekarang. Tanganmu lebih stabil, hatimu lebih bijaksana. Apa yang dulu akan menghancurkanmu sekarang akan bertumpu dengan tepat di atasmu, karena kau dipersiapkan sebelum diberkati. Ada kepercayaan diri yang tenang yang tumbuh dalam dirimu. Bahkan jika kau belum menamakannya, itu terlihat dari cara kau merespons masalah. Kau tidak lagi meledak seperti dulu. Kau berhenti sejenak, kau menimbang, kau memilih. Itu bukan kebetulan karena usia. Itu adalah buah dari semua yang kau lalui bersamaku. Perhatikanlah apa yang terjadi selanjutnya, karena mungkin tidak akan tampak dramatis pada awalnya. Mungkin datang sebagai perubahan-perubahan kecil. Sebuah pintu yang terbuka sedikit. Sebuah percakapan yang tampaknya biasa di permukaan. Jangan meremehkan permulaan-permulaan ini. Apa yang dimulai dengan kecil akan bertumbuh. Apa yang tampak sederhana akan menyebar. Apa yang tiba dengan diam-diam akan menjadi dahsyat. Aku selalu suka menyembunyikan hal-hal besar di dalam bungkusan kecil, sehingga hanya orang-orang yang setia yang menemukannya. Tetaplah teguh, karena konsistensi adalah yang membawamu sekarang. Kau sudah lulus ujian ketahanan. Kau sedang memasuki musim di mana kehidupan luarmu mulai selaras dengan perubahan dalammu. Jangan tergesa-gesa. Jangan mengukur jalanmu dengan jalan orang lain. Apa yang sedang terungkap disesuaikan khusus untukmu, dipotong sesuai dengan bentukmu, disesuaikan dengan langkah-langkahmu. Orang lain mungkin tidak mengerti. Mereka tidak berjalan melalui lembahmu. Mereka tidak memikul bebanmu. Jaga kedamaianmu seperti sebuah harta karun, karena memang demikianlah adanya. Jangan biarkan keributan, perselisihan, atau kekhawatiran yang dipinjam menarikmu dari apa yang sedang terbentuk. Kau sudah terlalu jauh untuk menyerahkan perhatianmu kembali kepada hal-hal yang menguras dirimu. Lindungi fokusmu. Lindungi pekerjaan yang tenang sedang terjadi di dalam dirimu. Ladang yang hampir siap untuk panen adalah tepat ladang yang paling banyak disambangi burung-burung. Apa yang kau lakukan ketika kau tidak memiliki apa-apa membangun fondasi yang tidak bisa diguncang? Itulah mengapa apa yang berdiri di atasnya tidak akan runtuh pada angin pertama. Ia berakar pada sesuatu yang telah teruji. Ia berlabuh pada sesuatu yang telah terbukti. Aku tidak membangun istana di atas pasir, dan aku tidak membangun masa depanmu di atas sesuatu yang dangkal. Aku tidak hanya membawa perubahan ke dalam hidupmu. Aku membawa keteraturan. Hal-hal akan mulai masuk akal dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang tepat akan tiba tanpa kau mengejar mereka. Pintu-pintu yang tepat akan terbuka tanpa kau memaksanya. Kau akan melihat ke belakang dan melihat bagaimana setiap belokan mengarah ke jalan ini. Dan kau akan berhenti menyebut tahun-tahun itu sebagai tahun-tahun yang terbuang. Tetaplah bersyukur bahkan untuk hal-hal kecil. Rasa syukur menjaga hati tetap terbuka, dan hati yang terbuka menerima lebih banyak daripada yang tergenggam erat. Jangan mengabaikan apa yang sudah ada di tanganmu,
sementara kau menunggu apa yang akan datang. Roti yang kau syukuri akan berlipat ganda. Roti yang kau keluhkan akan menjadi basi. Kau tidak sedang bergerak mundur. Kau tidak terjebak. Kau sedang dalam masa transisi. Dan transisi adalah tempat di mana transformasi menjadi terlihat. Teruslah berjalan meskipun langkah-langkahnya terasa kecil. Teruslah percaya meskipun jalan itu memperlihatkan dirinya satu batu setiap saat. Aku tidak pernah menerangi seluruh jalan sekaligus. Aku menerangi secukupnya. Aku selalu menerangi secukupnya. Dan sekarang, sebelum aku menunjukkan kepadamu hal berikutnya, aku memintamu untuk menenangkan hatimu. Apa yang akan aku katakan kepadamu berikut ini tidaklah ringan. Ini adalah sebuah peringatan, dan itu datang karena aku mengasihimu terlalu dalam untuk membiarkanmu berjalan dengan buta ke dalam apa yang telah disiapkan secara diam-diam di sekelilingmu. Berkat memang akan datang, ya, tetapi antara kamu dan berkat itu, sesuatu telah diletakkan di jalanmu. Dengarkanlah dengan saksama. Aku memperingatkanmu sekarang, karena aku melihat apa yang belum bisa kau lihat. Dan aku tahu keputusan yang sedang terbentuk dalam hatimu. Tetaplah bersamaku sampai akhir firman ini, dan aku akan menunjukkan kepadamu mengapa situasi ini terjadi di sekelilingmu dan bagaimana menghindari kesalahan yang akan merampas kedamaian, berkat, dan arahanmu. Ini adalah sebuah jebakan. Semua yang ada di sekelilingmu saat ini telah diatur untuk menguji reaksimu, bukan kekuatanmu. Kau mengira masalahnya adalah situasi itu sendiri. Bukan. Bahaya sesungguhnya adalah bagaimana kau meresponsnya. Ada sesuatu yang bekerja di balik apa yang bisa kau lihat. Dengan cermat diposisikan untuk memancingmu agar bertindak terlalu cepat, berbicara terlalu cepat, atau mempercayai suara yang salah. Karena itu, aku berkata kepadamu dengan terus terang, jangan tergesa-gesa, jangan panik, jangan berasumsi bahwa apa yang dilaporkan oleh matamu adalah kebenaran yang utuh. Kau berdiri di sebuah momen di mana langkah berikutmu lebih berarti dari yang kau sadari. Musuh jiwamu berharap kau akan bergerak dari emosi, bukan dari hikmat. Itulah mengapa kau merasakan tekanan, kebingungan, dan urgensi semuanya sekaligus. Itu dirancang demikian agar kau memutuskan sebelum kau benar-benar berpikir. Tetapi, aku tidak membawamu sejauh ini untuk menyaksikanmu tersandung ke dalam sesuatu yang bisa dihindari. Itulah mengapa aku berbicara sekarang dengan kejernihan dan dengan urgency. Anakku, aku memintamu untuk meletakkan sebagian dari apa yang kau miliki, sesuatu yang benar-benar berarti, di atas mezbah pekerjaan ini, seperti emas yang diletakkan di atas timbangan panggilan ini. Biarlah itu menjadi benih yang ditaburkan ke dalam air yang dalam, sebuah persembahan yang diletakkan di atas batu, tidak ditahan kembali dalam ketakutan. Ini adalah bukti bahwa kepercayaanmu bertumpu pada tanganku untuk menyediakan, dan bahwa hatimu tidak lagi bergantung pada kekurangan. Apa yang kau lepaskan dalam iman tidak pergi dari hidupmu. Ia bergerak mendahuluimu ke dalam panen yang sedang aku persiapkan. Sekarang dengarlah inti dari peringatan ini. Tidak setiap kesempatan
berasal dariku, dan tidak setiap pintu yang terbuka adalah pintu yang aku buka. Beberapa pintu diletakkan di hadapanmu hanya untuk mengungkapkan apakah kau sudah belajar menunggu suaraku, atau apakah kau masih mengejar apapun yang berkilau. Itulah sifat dari jebakan ini. Ini tidak dikirim untuk menghancurkanmu. Ini diizinkan untuk mengungkapkanmu. Jika kau memilih dengan salah, kau akan merasakan beratnya. Jika kau memilih dengan benar, kau akan melihat perlindunganku dengan cara yang tidak kau harapkan. Sekarang ada sesuatu atau seseorang yang menarikmu ke arah sebuah keputusan yang terasa mendesak. Tetapi urgency tidaklah sama dengan kebenaran. Aku memintamu untuk melambat karena apa yang ditawarkan kepadamu tidaklah sesederhana yang terlihat. Ada lapisan di bawahnya. Ada niat-niat yang tidak bisa engkau lihat dan hasil-hasil yang belum bisa kau telusuri. Bergerak terlalu cepat, dan kau akan mengikat dirimu pada sesuatu yang menguras daripada mengangkatmu. Kau sudah merasakan ini jauh di dalam dirimu. Suara kecil yang memberitahumu bahwa ada yang tidak beres. Bahkan ketika segalanya tampak baik-baik saja di permukaan, perasaan itu bukan ketakutan. Itu adalah kepekaan rohani. Dan aku menanamkannya di dalam dirimu tepat untuk momen ini. Jangan membungkamnya karena orang lain mendorongmu. Jangan memadamkannya karena penantian itu tidak nyaman. Kedamaianmu lebih penting daripada menyenangkan orang lain. Keselarasanmu denganku lebih penting daripada memenuhi harapan mereka. Disinilah banyak orang jatuh. Mereka mendengar peringatan itu dan mengabaikannya. Mereka merasakan pertanda dalam roh mereka dan memujuk diri sendiri untuk melewatinya. Mereka melangkah ke dalam apa yang kemudian mereka habiskan bertahun-tahun untuk mengurai. Aku menghentikanmu sebelum itu terjadi. Aku tidak mengirimkan peringatan tanpa tujuan. Ketika aku berbicara seperti ini, itu karena sesuatu yang signifikan sedang tergantung dalam keseimbangan. Sesuatu yang bisa menekuk jalanmu selama bertahun-tahun jika kau tidak berhati-hati dengannya. Kau mungkin berurusan dengan seseorang yang tidak sepenuhnya jujur kepadamu, atau situasi yang belum menunjukkan wajah sejatinya. Kau merasa terdorong untuk berbicara, untuk bereaksi, untuk menyelesaikannya dengan satu tindakan berani. Aku katakan kepadamu, ini bukan saatnya untuk keberanian. Ini adalah saatnya untuk mengamati. Amati, dengarkan, tunggu kejernihan. Ketika kau menunggu, apa yang tersembunyi mulai mengungkapkan dirinya sendiri tanpa kau memaksakan apapun ke dalam cahaya. Dan pahamilah untuk apa jebakan ini sebenarnya. Ini bukan hanya tentang menghindari sebuah kesalahan. Ini tentang mempertajam penglihatanmu. Aku mengajarimu untuk mengenali pola-pola, untuk merasakan perbedaan antara kebenaran dan tiruannya, untuk mempercayaiku ketika gambaran itu belum masuk akal. Momen ini sedang membentukmu, bukan menghancurkanmu. Sekolah bukanlah hukuman. Bahkan ketika pelajarannya sulit, kau tidak sendirian dalam hal ini. Bahkan ketika kau satu-satunya yang merasakan bahwa ada yang tidak beres, aku bersamamu dalam setiap keraguan-raguan. Aku lihat tekanan yang kau pikul, dan aku tahu betapa sulitnya berdiam diri, sementara semua yang ada di sekelilingmu mendesak pada kecepatan. Tetapi dengarlah aku.
ketenangan adalah perlindunganmu saat ini. Ada kekuatan-kekuatan yang tidak ingin kau mencapai apa yang telah aku persiapkan, dan mereka bekerja melalui kebingungan, gangguan, dan perasaan yang dibangkitkan. Itulah mengapa ini terasa begitu intens. Tetapi aku lebih besar dari apapun yang dihadapkan kepadamu, dan perlindunganku sudah ada di atasmu. Tetaplah di bawahnya. Jangan melangkah keluar dari dalamnya melalui sebuah keputusan yang tergesa-gesa. Apa yang kau hadapi akan berlalu. Pelajaran di dalamnya akan tinggal bersamamu sepanjang sisa harimu. Tangani ini dengan benar, dan kau akan keluar darinya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terjaga dari sebelumnya. Suatu hari kau akan melihat ke belakang pada musim ini dan mengerti bahwa apa yang terasa seperti perangkap yang menutup sebenarnya adalah sebuah titik balik. Tempat di mana aku menarikmu kembali dari sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sebuah penundaan. Jadi jangan takut pada momen ini. Jangan lari darinya dan jangan mencoba merebut kendali atasnya. Tetaplah teguh, tetaplah tenang, tetaplah dekat denganku. Aku akan membimbingmu melewatinya selangkah demi selangkah, dan aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam apa yang tidak pernah dimaksudkan untukmu. Aku sudah mengamati situasi ini berkembang jauh sebelum kau menyadarinya. Dan aku sudah mempersiapkanmu untuk itu. Bahkan ketika kau tidak tahu bahwa kau sedang dipersiapkan. Setiap pelajaran yang kau pelajari dengan cara yang sulit. Setiap musim di mana kau harus menunggu lebih lama dari yang kau inginkan. Setiap keterampilan yang kau kumpulkan dalam ketersembunyian. Semuanya membangun kekuatan yang kau butuhkan untuk penyeberangan yang tepat ini. Tidak ada yang acak tentang ini. Tidak ada yang kebetulan tentang kau berdiri di sini. Jebakan itu bukan hanya ada di sekelilingmu. Itu juga ada di dalam dirimu. Ada bagian dari dirimu yang telah tumbuh, lebih sadar, lebih peka, lebih selaras dengan kebenaran dari sebelumnya. Dan ada bagian lain yang masih bereaksi dengan cepat, yang masih melompat ketika emosi menarik tali. Bagian itu sedang diuji sekarang. Aku mengizinkan momen ini untuk mengungkapkan suara mana yang akan kau ikuti. Apakah kau akan kembali ke pola lama bereaksi, atau apakah kau akan berdiri dalam kesadaran baru yang telah aku bangun dalam dirimu? Perhatikanlah bahwa ada sesuatu tentang situasi ini yang terasa familiar, seolah-olah kau pernah berdiri di sini sebelumnya dengan pakaian yang berbeda. Itu bukan imajinasimu. Kau telah menghadapi ujian ini dalam bentuk-bentuk lain. Tetapi perbedaannya adalah bahwa kau bukan orang yang sama yang pernah gagal dalam ujian itu. Kau sudah belajar, kau sudah tumbuh, kau membawa wawasan sekarang yang tidak kau bawa saat itu. Ini adalah kesempatanmu untuk menjawab dengan berbeda dan memutus siklus itu untuk selamanya. Pilih dengan bijaksana di sini, dan kau tidak akan dibawa kembali ke ruang kelas ini lagi. Ada suara yang menekanmu mengatakan bahwa kau harus bertindak sekarang atau kehilangan segalanya. Tandailah ini. Suara itu bukan suaraku. Aku tidak menggerakkan anak-anakku dengan kepanikan. Aku tidak menggiringmu dengan tekanan. Ketika aku membimbingmu, ada kejernihan.
Bahkan ketika jalan belum sepenuhnya terlihat, ada kedamaian. Bahkan ketika situasinya belum terselesaikan, apa yang kau rasakan saat ini bukan kejernihan. Itu adalah tekanan. Dan tekanan seringkali adalah tanda bahwa sesuatu tidak selaras dengan kehendakku bagimu. Jadi, periksalah apa yang ditawarkan atau dituntut darimu. Apakah itu membawa kedamaian atau apakah itu menimbulkan kebingungan? Apakah terasa stabil atau apakah terasa dipaksakan? Inilah tanda-tanda yang telah aku ajarkan kepadamu untuk ditimbang. Aku berimu kemampuan untuk merasakan benar dari salah, bukan melalui penalaran semata, tetapi melalui pengetahuan mendalam yang aku tanamkan dalam rohmu. Pengetahuan itu berbicara sekarang, bahkan saat kau mencoba untuk mengabaikannya. Kau mungkin merasakan tarikan yang kuat di hati ke arah satu pilihan, seolah-olah kau ditarik oleh tali yang tidak bisa kau lihat. Tetapi tidak setiap perasaan yang kuat adalah kebenaran. Perasaan bisa dibangkitkan dengan sengaja untuk memalingkan matamu dari apa yang nyata. Mundurlah. Pisahkan apa yang kau rasakan dari apa yang kau ketahui. Perasaan berubah seperti cuaca. Kebenaran berdiri seperti gunung. Tenangkan pikiranmu, dan kau akan menemukan gunung itu masih ada di sana. Pahami juga bahwa keputusan ini menjangkau lebih jauh darimu. Itu akan menyentuh jalanmu, ikatan-ikatan terdekatmu, dan pintu-pintu yang belum muncul. Itulah sebagian mengapa tekanannya begitu sengit. Banyak hal yang terikat pada satu pilihan ini. Janganlah beban itu menghancurkanmu. Biarkan hal itu memperlambatmu. Beban yang berat adalah alasan yang tepat untuk berjalan dengan hati-hati. Aku tidak memintamu untuk menjadi sempurna. Aku memintamu untuk terjaga. Ketika kau terjaga, kau memperhatikan tanda-tanda kecil, detail-detail yang tidak terasa benar, dorongan-dorongan lembut yang aku kirimkan. Ketika kau tertidur di dalam, kau bergerak atas kebiasaan. Dan kebiasaan adalah tempat tinggal kesalahan. Sekarang keterjagaan adalah perisaimu. Ada orang-orang di sekelilingmu yang menawarkan pendapat. Beberapa bermaksud baik. Beberapa tidak tahu apa yang mereka bawa. Mereka menasihatimu, mendorongmu, menyandarkanmu ke arah keputusan tertentu. Tetapi ingatlah, mereka tidak melihat apa yang kau lihat, dan mereka belum melalui apa yang telah kau lalui. Pandangan mereka tidak lengkap. Ambillah nasihat, tetapi jangan serahkan kemudi kepada mereka. Suara yang aku tanamkan di dalam dirimu tidak boleh tenggelam oleh suara-suara di sekelilingmu. Kau tidak lemah karena ragu-ragu. Kau bijaksana karena berhenti sejenak. Dunia berteriak padamu untuk bergerak cepat. Putuskan sekarang. Bertindak sebelum momennya tertutup. Aku berkata sebaliknya, tunggu, amati. Biarkan segala sesuatu terungkap dengan kecepatan sejatinya. Menunggu memberi kebenaran waktu yang dibutuhkan untuk muncul ke permukaan. Tergesa-gesa memotong pekerjaan itu dan memberimu sesuatu yang hanya setengah terungkap. Dan tersembunyi di dalam cobaan ini adalah sebuah berkat yang belum kau lihat. Jika kau menolak langkah yang impulsif, kau membuat ruang
untuk sesuatu yang lebih baik untuk tiba. Sesuatu yang sesuai dengan panggilanmu. Sesuatu yang membawa kedamaian daripada kekalutan. Sesuatu yang memberi makan dirimu daripada memakan darimu. Itulah mengapa aku memintamu untuk mempercayaiku di sini. Bahkan ketika kepercayaan terasa seperti berdiam diri di ladang yang terbakar, api yang kau lihat tidak menyentuh apa yang telah aku meteraikan. Kau mungkin merasa sendirian dalam keputusan ini, seolah-olah tidak ada seorang pun yang hidup memahami apa yang sedang kau pertimbangkan. Tetapi kau tidak sendirian. Aku bersamamu di dalamnya. Setiap langkah yang kau ambil, aku melihat. Setiap pikiran yang mengelilingimu di malam hari, aku mengetahuinya. Dan setiap kali kau memilih untuk mempercayaiku, aku menambahkan kekuatan kepadamu di tempat-tempat yang hanya akan kau temukan kemudian, ketika kau mendapati dirimu berdiri di mana dulu kau pernah jatuh. Jangan biarkan ketakutan memberikan suaranya. Ketakutan selalu memilih pintu yang salah. Biarkan kepercayaan membimbing tanganmu sebagai gantinya. Percayalah bahwa aku mengarahkanmu menjauh dari apa yang tidak pernah menjadi milikmu dan menuju apa yang selalu menjadi milikmu. Kau tidak melihat seluruh papan caturnya, aku melihatnya. Dan aku bergerak atas namamu, bahkan di saat ketidakpastian ini. Sebentar lagi, ini akan menjadi jelas. Apa yang tersembunyi akan melangkah ke dalam cahaya. Dan apa yang membingungkanmu sekarang akan menjelaskan dirinya sendiri. Sampai saat itu, tugasmu sederhana. Tetaplah tenang, tetaplah waspada, tetaplah dekat denganku. Biarkan kebisingan berlalu seperti cuaca, dan berpeganglah pada kebenaran yang tenang di dalam dirimu. Kau lebih kuat dari yang kau pikir dan jauh lebih siap dari yang kau rasakan. Apa yang aku tunjukkan kepadamu sekarang masuk lebih dalam dari apa yang telah kau lihat sejauh ini. Karena jebakan ini bukan hanya masalah keadaan. Ini bersifat rohani. Ada gerakan-gerakan di luar penglihatan fisikmu yang membentuk atmosfer di sekelilingmu dengan cara yang tidak bisa sepenuhnya kau jelaskan. Rasa berat yang tiba-tiba itu, tekanan dalam pikiranmu, perasaan bahwa ada sesuatu yang sedikit salah meskipun kau tidak bisa menamainya. Jangan abaikan ini. Rohmu sedang merasakan apa yang matamu belum temukan. Hargai kesadaran itu daripada berdebat dengannya. Perhatikanlah bagaimana situasi ini telah berkembang, dan kau akan melihat sebuah pola. Segala sesuatu sedang terburu-buru. Percakapan terasa tidak lengkap. Detail-detail tertentu menolak untuk saling melengkapi, tidak peduli bagaimana kau mengaturnya. Begitulah cara jerat disiapkan. Bukan dalam bahaya yang jelas, tetapi dalam kebingungan yang halus. Ketika sesuatu tampak hampir benar, tetapi tidak pernah sepenuhnya jelas. Itulah tepat ketika kau harus paling lama berhenti. Kejernihanku tidak membuatmu mempertanyakan kedamaianmu selama berhari-hari. Kejernihanku menenangkan. Ada seseorang yang terhubung dengan perkara ini yang tidak menunjukkan kepadamu seluruh niatnya. Ini tidak selalu berarti mereka jahat. Ini berarti mereka tidak selaras dengan kebenaran yang kau butuhkan saat ini. Mereka mungkin digerakkan oleh ketakutan mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, rencana mereka sendiri yang tidak diungkapkan. Dan tanpa benar-benar bermaksud, mereka bisa menarikmu ke dalam sebuah pengaturan
yang jauh lebih melayani mereka daripada melayanimu. Jadi mundurlah, amati sebelum kau mempercayai. Biarkan tindakan mereka berbicara lebih lama dari kata-kata mereka. Kau merasakan dorongan untuk menjelaskan dirimu sendiri, untuk membela posisimu, untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang yang salah membacamu. Tahan dorongan itu. Ini bukan saatnya untuk itu. Tidak setiap situasi layak mendapat responsmu, dan tidak setiap kesalahpahaman perlu dikoreksi hari ini. Terkadang diam melindungimu lebih baik dari pidato apapun. Ketika kau tetap diam, kebenaran mendapat ruang untuk muncul tanpa sidik jarimu di atasnya. Ada pelajaran tentang batas-batas yang terjalin dalam hal ini. Kau telah belajar untuk menjaga kekuatanmu, untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah, untuk mengenali kapan sesuatu menguras lebih dari yang diberikannya. Momen ini memintamu untuk menghayati pelajaran itu, bukan hanya mempercayainya. Batas-batas itu mudah dalam teori. Mereka menjadi nyata hanya di bawah tekanan. Dan tekanan ini adalah tepat di mana pertumbuhanmu berhenti menjadi sebuah ide dan menjadi sebuah fakta. Aku tidak memintamu untuk menolak semua orang atau menutup hatimu. Aku memintamu untuk berpikiran tajam. Ada perbedaan antara menutup hatimu dan melindungi kedamaianmu. Jaga hati tetap terbuka. Jaga pikiran tetap jernih. Ketika keduanya berdiri bersama, kau bisa melewati momen seperti ini tanpa kehilangan dirimu di dalamnya. Dan dengarlah tentang waktu karena itu lebih penting dari yang kau tahu. Alasan mengapa ini terasa mendesak adalah bahwa itu sedang mencoba memaksamu keluar dari langkah yang tepat dengan jam yang benar. Apa yang benar-benar dimaksudkan untukmu tidak pernah perlu dipaksa melalui jendela kepanikan yang sempit. Itu tiba dengan kedamaian, bahkan ketika meminta kesabaran. Apapun yang sedang ditergesa-gesakan kepadamu saat ini tidak menghormati waktuku. Dan itulah tepatnya mengapa terasa tidak stabil di tanganmu. Kau bertanya-tanya apa yang terjadi jika kau menunggu. Jika kau hanya tidak bertindak, biarkan. Aku berkata dengan terus terang, kau tidak akan kehilangan apa yang benar-benar menjadi milikmu. Apa yang telah aku tetapkan untukmu tidak bisa dicuri oleh kesabaranmu. Sebenarnya, menunggu seringkali adalah ujian yang membuktikan kepemilikan. Jika sesuatu menghilang, begitu kau berhenti sejenak, itu tidak pernah menjadi milikmu. Itu adalah umpan. Sesuatu juga sedang berubah dalam dirimu melalui semua ini. Hal-hal yang dulu terasa normal, kini terasa salah. Situasi yang dulu kau terima tanpa pikir panjang, kini membuatmu berhenti. Ini bukan kelemahan, dan ini bukan kamu menjadi sulit. Ini adalah pertumbuhan. Kau semakin dekat denganku, dan saat kau melakukannya, toleransimu terhadap apa yang palsu terus mengecil. Bersukacitalah dalam hal itu. Itu berarti kau berjalan ke arah yang benar. Tetapi pertumbuhan membawa ujian, dan ini adalah salah satunya. Ini tidak datang untuk melukaimu. Ini datang untuk mengkonfirmasi bahwa kau siap untuk apa yang berikutnya. Ketika kau melewati ini, kau akan memperhatikan perubahan dalam dirimu. Kau akan lebih mempercayai kepekaan rohanimu.
kau akan merasa kurang perlu untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kau akan bergerak dengan ketenangan yang tenang, yang tidak membutuhkan penonton. Ada perlindungan dalam penundaan. Apa yang tampak seperti jalan yang tertutup seringkali adalah aku yang sedang membersihkan puing-puing yang tidak bisa kau lihat dari tempat kau berdiri. Berlari ke depan dan kau melangkah ke dalam tanah yang belum aman. Tunggu dan aku mendahuluimu mempersiapkan jalan satu demi satu batu. Kesabaran bukan kelemahan. Kesabaran adalah kepercayaan yang sedang bekerja. Kau tidak tertinggal dalam hidupmu. Kau tidak melewatkan kesempatanmu. Kau tidak kehilangan tempat dengan berhati-hati. Dunia mengukur semua orang dengan 1 jam, tetapi aku tidak. Jalanmu adalah milikmu sendiri, dan aku yang mengatur langkahnya. Tetaplah selangkah denganku, dan semua yang kau butuhkan akan menemuimu pada jamnya yang telah ditetapkan. Sebentar lagi, sesuatu akan mengkonfirmasi apa yang telah kau rasakan. Itu mungkin datang melalui sebuah percakapan, sebuah pemahaman yang tiba-tiba, atau sebuah peristiwa yang tidak kau atur. Ketika itu datang, kau akan mengerti mengapa aku menyuruhmu untuk menunggu. Kau akan melihat gambaran yang lebih lengkap, dan kau akan bersyukur bahwa kau tidak menghabiskan dirimu terlalu cepat. Sampai saat itu, jaga pijakanmu. Jangan biarkan pikiranmu berputar ke dalam ketakutan atau perhitungan yang tak berujung. Tetaplah hadir. Kembalilah pada ketenangan ketika kebisingan meningkat. Karena dalam ketenangan, kau akan menemukan kejernihan yang terus kau cari di tengah keributan. Aku sudah menghalang hal-hal tertentu yang tidak pernah kau lihat datang. Aku sudah mengalihkan jalan-jalan dan menulis ulang hasil-hasil untuk kebaikanmu. Momen ini hanyalah perlindungan yang sama yang aktif lagi. Bagianmu adalah bekerja sama dengannya. Sekarang, biarkan aku menamai hal yang lebih dalam yang sedang diungkapkan oleh musim ini, karena kesalahan yang aku peringatkan bukanlah satu tindakan tunggal. Ini adalah sebuah pola. Pola bereaksi sebelum merenung, mempercayai terlalu cepat, bergerak tanpa kejernihan penuh, karena ketidaknyamanan menunggu terasa tak tertahankan. Jebakan ini telah menyeret pola itu ke dalam terang, bukan untuk mempermalukanmu, tetapi agar kau bisa benar-benar memutusnya. Dan begitu kau memutusnya, kau tidak akan kembali ke sana. Itulah mengapa momen ini terasa begitu berat. Ia membawa bobot transformasi. Kau akan merasakan tarikan yang kuat ke arah apa yang familiar, bahkan ketika yang familiar tidak baik untukmu. Hal-hal yang familiar terasa aman hanya karena engkau mengenal bentuknya dalam kegelapan. Ini adalah salah satu kait tersembunyi dari jebakan ini. Ia mengundangmu kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama, respons-respons lama, cara-cara berpikir lama yang sudah kau lampaui. Tetapi kau bukan lagi orang yang mengikuti jalan-jalan itu tanpa pertanyaan. Kau sudah bertumbuh dan sekarang kau harus bertindak dari pertumbuhan itu, bukan dari ingatan. Amati. Karena kebenaran sudah merembes melalui celah-celah. Inkonsistensi-inkonsistensi kecil, keraguan-keraguan kecil yang tidak bisa diabaikan oleh alasan, realisasi-realisasi kecil yang tiba pada jam-jam yang ganjil. Ini bukan acak.
Ini adalah sinyal. Ketika engkau memperhatikannya, jangan jelaskan mereka untuk menjaga kedamaian. Mereka adalah kepingan-kepingan kejernihan yang sedang merakit dirinya sendiri di depanmu. Frustrasi mungkin sedang membangun dalam dirimu, terutama di mana jawaban lambat. Aku mengerti itu. Tetapi frustrasi itu adalah bagian dari tekanan yang sangat mengarah pada kesalahan. Ketika jawaban tertunda, biasanya karena lebih banyak yang harus terungkap sebelum kau bisa memilih dengan benar. Bertindak sebelum pengungkapan itu, dan kau memilih dengan setengah peta. Dengarlah ini juga. Kau tidak perlu membuktikan apapun di musim ini. Bukan nilaimu, bukan kesetiaanmu, bukan kekuatanmu. Keinginan untuk membuktikan dirimu adalah sebuah tali kekang, dan siapapun yang memegangnya mengarahkanmu. Lepaskan. Nilaimu tidak naik atau turun seberapa cepat kau menjawab, atau seberapa baik kau membela diri di hadapan orang-orang yang sudah memutuskan apa yang mereka pikirkan. Kau mungkin merasa diawasi, diukur, ditimbang oleh orang lain. Perasaan itu membiarkan ketergesa-gesaan, dorongan untuk bertindak cepat agar kau bisa mengatur bagaimana kau tampil. Tetapi ini tidak pernah tentang bagaimana mereka melihatmu. Ini tentang bagaimana kau berdiri denganku. Tetapkan matamu di sana, dan pendapat-pendapat di sekelilingmu kehilangan cengkramannya pada keputusan-keputusanmu. Aku mengundangmu ke dalam kepercayaan yang lebih dalam. Bukan hanya kepercayaan kepadaku, tetapi kepercayaan pada hikmat yang telah aku tanamkan di dalam dirimu. Hikmat itu tidak terdiam ketika masalah ini tiba. Itu masih hadir, masih berbicara, masih mengarahkan. Kau hanya perlu melambat cukup untuk mendengarnya di bawah kebisingan. Ada perlindungan dalam mundur. Jauhkan dirimu dari panasnya masalah, meskipun sebentar, dan pikiranmu akan tenang. Pandanganmu akan melebar. Detail-detail yang tersembunyi oleh kedekatan akan menjadi fokus. Jangan sebut itu penghindaran. Itu adalah perspektif, dan perspektif adalah bentuk kekuatan. Orang yang mundur untuk melihat seluruh lapangan tidak melarikan diri dari pertempuran. Perhatikanlah apa yang terjadi ketika kau membuat ruang itu. Pikiranmu mulai mengatur dirinya sendiri. Apa yang terasa kusut mulai melonggar. Apa yang berteriak urgensi mulai kehilangan suaranya. Itulah suara kau kembali ke keselarasan. Kedamaian datang lebih dulu dan pemahaman mengikuti dekat di belakangnya. Orang-orang yang terlibat akan mengungkapkan lebih banyak seiring waktu berlalu. Kata-kata mereka, pilihan-pilihan mereka, sikap mereka akan berbicara. Kau tidak perlu memeras apapun dari mereka. Kebenaran menampakkan dirinya kepada orang yang sabar. Peranmu adalah mengamati, bukan mengendalikan. Sang pengamat tetap bebas. Sang pengendali terjerat dalam hal yang sangat ingin mereka kuasai. Kau tidak berdaya di sini. Kekuatanmu berada tepat di mana ia selalu berada, dalam memilih responsmu. Kau tidak bisa mengatur apa yang dilakukan orang lain. Kau bisa mengatur apa yang kau lakukan selanjutnya. Dan saat ini responsmu adalah engsel tempat seluruh jebakan ini berputar. Tetaplah tenang, tetaplah waspada, tetaplah selaras. Dan hal ini akan berlalu tanpamu, tanpa mengambil apapun yang berarti.
Sesuatu juga sedang disingkirkan dari hidupmu melalui proses ini. Kau mungkin belum mengidentifikasinya, tetapi sesuatu yang tidak termasuk dalam babak berikutmu sedang dilonggarkan dan ditarik pergi. Penyingkiran jarang terlihat seperti perlindungan saat itu terjadi. Kemudian, kau akan melihat ruang yang ditinggalkannya dan mengerti bahwa ruang itu adalah intinya. Lepaskan apa yang pergi. Apa yang dimaksudkan untuk tinggal tidak membutuhkan cengkramanmu untuk tetap tinggal. Kau juga belajar bobot sejati dari keheningan. Keheningan bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan di bawah kendali. Setiap kali kau menolak untuk langsung bereaksi, kau memberi kebenaran ruang untuk berdiri. Dan kau menjaga kekuatanmu dari pertikaian-pertikaian yang hanya akan menghabiskannya. Disiplin ini akan melayanimu lama setelah situasi ini terlupakan. Dan di tengah semua ini, sebuah ketenangan sedang tumbuh dalam dirimu. Itu mungkin terasa asing, terutama jika kau telah hidup dengan bersiap untuk pukulan berikutnya. Tetapi ketenangan ini bukan kemati rasa, dan itu bukan penyerahan. Ini adalah ketenangan yang mantap dari hati yang telah memutuskan untuk mempercayaiku, bahkan tanpa semua jawaban. Jagalah itu, peliharalah itu. Biarkan itu membimbingmu lebih dari ketakutanmu yang pernah ada. Mereka yang mengasihimu akan merasakan perubahan ini dalam dirimu sebelum mereka bisa menjelaskannya. Orang-orang yang kau bawa dalam doa akan disentuh oleh apa yang aku kerjakan dalam dirimu, karena jiwa yang tenang menenangkan rumah di sekelilingnya. Kedamaianmu tidak akan tetap terkandung di dalam dirimu. Itu akan tumpah kepada orang-orang yang kau kasihi. Dan itu akan berbicara kepada mereka tentangku tanpa satu khotbah pun. Inilah yang tidak bisa diambil oleh jebakan darimu, dan apa yang melewatinya dengan benar akan melipat gandakannya. Mata yang jernih, hati yang tenang, dan kekuatan yang tidak perlu mengumumkan dirinya sendiri. Kau memasuki musim ini dengan mudah bereaksi. Kau meninggalkannya dengan berakar. Sekarang biarkan aku menyatukan kedua firman ini, karena mereka tidak pernah menjadi dua pesan. Mereka adalah satu. Aku memberitahumu bahwa aku mengasihimu karena apa yang kau lakukan ketika kau tidak memiliki apa-apa. Dan aku memperingatkanmu tentang jebakan yang berdiri antara kamu dan apa yang akan datang berikutnya. Pahamilah bagaimana mereka bergabung. Mukjizat yang telah kau tunggu dan ujian tempat kau berdiri telah tiba dalam musim yang sama dengan sengaja. Ujian itu adalah pintu masuk. Itu tidak menghalangi berkat. Itu menjaganya sampai orang yang menerimanya adalah orang yang bisa memegangnya. Begitulah cara aku bekerja. Sebelum aku memberikan seseorang apa yang telah mereka doakan, aku membiarkan mereka menunjukkan kepada diri mereka sendiri bahwa pola lama sudah mati. Kau sekarang telah melihat polanya. Kau telah mendengar peringatannya. Kau tahu perbedaan antara suaraku dan suara tekanan. Jadi ketika kau melewati gerbang ini dengan kesabaran daripada kepanikan, apa yang menunggu di sisi lainnya tidak akan ditunda satu hari lagi. Aku tidak menggoda anak-anakku. Aku mempersiapkan mereka. Dan kau lebih siap dari yang kau rasakan. Ketahanan yang kau bangun ketika kau tidak memiliki apa-apa adalah ketahanan yang sama yang akan membawamu melewati ujian ini
tanpa kehilangan langkah. Kepekaan rohani yang kau pertajam dalam kebingungan adalah kepekaan yang sama yang akan mengenali pintu yang benar ketika itu terbuka. Tidak ada satupun dari musim-musimmu yang paling sulit yang terbuang di sini. Setiap kepingnya sedang digunakan. Perhatikanlah bagaimana perubahan itu tiba. Kemungkinan besar akan dimulai dengan tenang. Sebuah percakapan yang mendarat berbeda. Sebuah ketentuan yang datang dari arah yang tidak kau perhatikan. Sebuah beban yang tiba-tiba tidak ada suatu pagi ketika kau meraihnya. Jangan mengukur permulaan-permulaan ini berdasarkan ukurannya. Ukur mereka berdasarkan sumbernya. Apa yang datang dari tanganku membawa tanda tanganku, kedamaian di pusatnya, dan pertumbuhan tersembunyi di dalamnya. Hubungan-hubunganmu juga akan mulai menyortir dirinya sendiri. Mereka yang termasuk dalam babak berikutmu akan mendekat tanpa kau berakting untuk mereka. Mereka yang hanya sedang lewat akan menjauh, dan kau akan menemukan bahwa kau tidak merasa terdorong untuk mengejar mereka. Biarkan penyortiran ini terjadi. Itu bukan kekejaman. Itu adalah arsitektur. Aku sedang membangun lingkungan di sekelilingmu yang dibutuhkan masa depanmu. Dan dengarlah aku tentang orang-orang yang kau kasihi. Orang-orang yang telah kau bawa dalam doa melalui setiap bulan yang gelap. Kesetiaanmu juga tidak luput dari perhatian atas nama mereka. Perubahan yang sedang aku kerjakan dalam dirimu akan menjangkau mereka. Pintu yang aku buka untukmu menjadi tempat berlindung bagi mereka. Kedamaian yang aku tanamkan dalam dirimu menjadi tanah tempat mereka bisa berdiri. Kau tidak berdoa ke dalam kekosongan. Kau sedang membangun sesuatu untuk seluruh rumahmu. Ada pekerjaan di depanmu juga, dan aku ingin kau menyambutnya. Berkat ini bukan sofa, ini adalah ladang. Aku tidak mengangkatmu ke dalam kemudahan. Aku mengangkatmu ke dalam kegunaan. Suaramu akan menenangkan orang-orang yang berdiri di tempat yang pernah kau berdiri. Kehadiranmu akan menenangkan ruangan-ruangan yang dulu membuatmu gemetar. Kau akan mengenali mereka yang berjalan melalui malam panjang, mereka sendiri, karena kau mengenal jalan itu, dan kau akan mengucapkan kata-kata yang tidak pernah diucapkan kepadamu. Inilah sebagian mengapa kau bertahan, bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk menjadi seseorang yang melaluinya aku bisa memberi. Jadi biarkan aku menetapkan instruksimu dengan jelas untuk hari-hari yang langsung ada di depan. Jangan memaksakan situasi yang aku peringatkan. Biarkan itu selesai mengungkapkan dirinya sendiri. Jawab tekanan dengan ketenangan dan kebingungan dengan kesabaran. Jaga nasihatmu tetap dekat dan hatimu tetap tenang. Ketika kejernihan datang, dan itu akan datang, kau akan bergerak dengan keyakinan yang mengejutkanmu sendiri, karena kau tidak akan menebak-nebak. Kau akan tahu. Jaga tanganmu tetap terbuka pada saat yang sama. Menerima membutuhkan tangan yang terbuka, dan tangan yang terbuka tidak bisa berpegang pada keluhan, pada identitas-identitas lama, atau pada rencana-rencana yang sudah aku gantikan. Apapun yang masih kau genggam dari musim yang lalu, letakkan itu. Kau akan menginginkan kedua tanganmu bebas untuk apa yang sedang aku serahkan kepadamu. Jaga rasa syukur di bibirmu setiap hari, bahkan sebelum ada yang berubah secara nyata. Rasa syukur bukan reaksi terhadap berkat,
itu adalah atmosfer yang lebih disukai berkat. Bersyukurlah kepadaku atas apa yang sudah menjadi milikmu, atas apa yang sedang dalam perjalanan, dan atas apa yang telah kau selamatkan darinya tanpa pernah mengetahuinya. Hati yang bersyukur mendengar suaraku dengan lebih jelas dari hati yang cemas, dan teruslah kembali kepadaku terlebih dahulu. Sebelum para penasihat, sebelum para perencana, sebelum pikiranmu yang berlomba-lomba, datanglah kepadaku terlebih dahulu. Kebiasaan mencariku sebelum mencari jawaban adalah satu-satunya kebiasaan yang akan menjagamu dari setiap jebakan yang pernah diletakkan bagimu lagi. Jebakan hanya bekerja pada orang yang bergerak sebelum bertanya. Aku ingin kau membawa satu kebenaran lagi keluar dari firman ini. Kau bertanya di jam-jam terendahmu, apakah semua itu berarti? Apakah bertahan, tetap baik hati, percaya dengan diam-diam menghasilkan sesuatu? Biarlah ini menjadi jawabanku. Itu berarti sangat besar sehingga itu menata ulang apa yang datang berikutnya bagimu. Itu berarti sangat besar sehingga aku berbicara kepadamu sekarang sebelum tikungan itu, agar tidak ada yang mencuri apa yang ditanamkan oleh ketahananmu. Itu berarti, itu masih berarti. Musim memandangi panen orang-orang lain sementara ladangmu sendiri terdiam sedang menutup. Musim menjelaskan harapanmu kepada orang-orang yang tidak bisa melihat alasan apapun untuknya sedang menutup. Apa yang terbuka sekarang tidak akan membutuhkan pembelaanmu. Itu akan berbicara untuk dirinya sendiri. Dan ketika orang lain bertanya kepadamu apa yang berubah, kau akan memberitahu mereka kebenaran. Kau berhenti tergesa-gesa. Kau mulai mendengarkan. Dan Dia yang melihatmu dalam kegelapan menepati firman-Nya dalam cahaya. Pikirkanlah sebuah sungai yang menemukan arahnya. Ia tidak berdebat dengan batu yang ada di jalannya. Ia tidak berhenti mengalir karena tanahnya mengeras. Ia bergerak mengelilingi, di bawah melampaui. Dan pada waktunya, batu itu menjadi halus sementara sungai terus mengalir. Jadilah seperti air itu di musim ini. Jangan biarkan apapun yang berdiri di jalanmu meyakinkanmu bahwa jalannya sendiri telah tertutup. Ketekunan yang tenang mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan, dan itu tidak meninggalkan kerusakan di belakangnya. Dan jaga kata-katamu selagi kau menunggu. Bicarakan tentang hidupmu hanya apa yang telah aku bicarakan tentangnya. Tidak ada yang lebih kecil. Mulut yang setuju dengan surga membangun jalan bagi surga untuk dilalui. Jadi, ketika engkau berbicara tentang masa depanmu, berbicaralah sebagai seseorang yang telah mendengar langsung dariku, karena sekarang kau sudah mendengarnya. Biarlah setiap kata yang kau lepaskan dari hari ini membuat ruang bagi apa yang aku bawa. Jadi berdirilah di dalam, anakku. Luruskan bahumu. Peringatan telah diberikan dan kau telah mendengarnya. Kasih telah dinyatakan dan kau telah merasakannya. Jalan ke depan telah ditandai. Kesabaran di pintu gerbang. Kedamaian sebagai kompasmu. Dan suaraku di atas setiap suara yang lain. Jalankanlah persis demikian, dan kau akan melihat ke belakang pada hari ini sebagai hari ketika segalanya berbalik. Aku bersamamu dalam penantian.
Aku bersamamu dalam pengambilan keputusan. Aku bersamamu ketika pintu itu terbuka lebar. Dan aku akan bersamamu di setiap ruangan yang mengarah ke sana. Tidak ada yang dihadapkan kepadamu yang akan bertahan lebih lama dari tujuanku bagimu. Tidak ada yang diatur dalam bayangan yang akan bertahan dari cahayaku. Kau milikku, kau siap, dan apa yang telah aku persiapkan sudah bergerak menuju kepadamu. Terimalah dengan hati yang teguh, anakku. Aku sangat mengasihimu karena apa yang kau lakukan ketika kau sudah tidak memiliki